di dalam kitab Fadailul Hamsah min Sihahis Sittah juz 2 halaman 261. Jadi di sana pernah dikisahkan ada riwayat datang 3 pendeta Yahudi menghadap kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketiga pendeta ini mengajukan 3 pertanyaan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika Umar bisa menjawab 3 pertanyaan pendeta Yahudi ini, maka mereka akan masuk Islam. Namun jika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tak bisa jawab, maka jangan pernah lagi katakan, kata mereka, Islam itu adalah agama yang paling benar dan Muhammad itu seorang Rasul. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jaminannya adalah bila Umar bisa jawab, mereka masuk Islam. Dan bila Umar tak bisa jawab, jangan pernah sebut Islam itu agama yang benar dan Muhammad itu seorang Rasul. Apa jawaban Umar bin Khattab? Silahkan Bapak Pendeta, kalian pertanyakan yang ingin kalian tanyakan kepada saya. Kemudian salah satu dari 3 pendeta ini pun mengajukan pertanyaan. Pertanyaan kami yang pertama Umar adalah, kapan pintu langit Allah kunci? Jadi ini saudara-saudaraku pertanyaan jebakan. Kalau ahlul kitab itu mereka akan memberikan pertanyaan kepada kita yang dimana pertanyaan itu sulit sekali dijangkau. Karena itu akan membutuhkan nalar yang tinggi untuk menjawab pertanyaan itu. Apa tadi yang pertama? Kapan pintu langit Allah kunci? Pertanyaan yang kedua, kapan pula Allah membuka pintu langit? Kapan pintu langit dibuka? Dan yang ketiga adalah sebutkan tentang kuburan yang membawa isinya. Keempat, sebutkan makhluk Allah yang bisa memberikan nasihat kepada kaumnya, tapi dia bukan jin, bukan manusia. Bisa beri nasihat, tapi bukan jin dan manusia. Yang kelima, sebutkan Umar 5 makhluk Allah yang tidak dilahirkan oleh induknya. 5 makhluk Allah tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Yang keenam Umar, ceritakan kepada kami tentang pemuda-pemuda yang bersembunyi di dalam gua demi menjaga keimanan mereka, menjaga tauhid mereka. Setelah saudara-saudaraku, setelah 3 pendeta ini mengajukan pertanyaannya, apa jawaban Umar bin Khattab? Bukanlah sesuatu hal yang memalukan bagi Umar jika Umar tak bisa jawab pertanyaan bapak-bapak. Jadi ini poin penting, Pak. Poin penting saudara-saudaraku. Kalau memang kita tidak tahu pertanyaan orang, jangan bilang tahu. Karena saudara-saudaraku sekalian, semua sahabat itu berbeda-beda spesifiknya. Karena 60 karakteristik sahabat itu berbeda-beda. Sama dengan kita saudara-saudaraku sekalian. Ada spesifiknya jadi pegawai, ada jadi pedagang, ada tukang bengkel, beda-beda. Tapi kata Umar bin Khattab, kalau bertinju kalian sama aku, kayaknya lawannya masih kurang ini. Nah, kalau bertinju bisa kalah. Sebab saudara-saudaraku sekalian, Umar bin Khattab itu kita tahu adalah ahli gulat dalam masa jahiliyah. Sampai sempurna, masih kekar badannya, kuat.
Jadi ketika Umar mengatakan itu agak jeper juga tiga pendeta Yahudi ini kena mob. Nah, tapi kata Umar bin Khattab, dari golongan kami ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Oh, kalau ada juga saja, kata tiga pendeta ini. Kemudian Umar bin Khattab memanggil Salman Al-Farisi. Salman, ya Amirul Mukminin, pergi kau ke rumah Ali bin Abi Thalib dan katakan kepadanya Umar memanggilnya. Pergilah Salman Al-Farisi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Sampai di rumah Ali, Salman pun memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Salman? Kata Ali. Wahai Ali, di rumah Amirul Mukminin sedang ada 3 pendeta Yahudi yang sedang mendebat khalifah. Dalam riwayat itu, Ali pun bergegas, dia ambil berdahnya dan dia menuju ke rumah Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai di rumah sang khalifah, masih tetap duduklah 3 pendeta ini, duduklah. Ada apa ya Amirul Mukminin, kata Ali bin Abi Thalib. Ini Ali, ada 3 pendeta Yahudi, mereka mengajukan beberapa pertanyaan. Bila kita bisa jawab, mereka masuk Islam. Namun bila kita tidak bisa jawab, jangan pernah, mereka bilang, jangan pernah sebutkan Islam itu agama yang benar dan Muhammad itu seorang Rasul. Baik Bapak Pendeta, kata Ali, silahkan ajukan pertanyaan. Pertama Ali, kapan Allah kunci langit? Yang kedua, kapan Allah buka pintu langit? Ketiga, sebutkan kuburan yang membawa isinya. 4, sebutkan makhluk Allah yang bisa memberikan nasihat kepada kaumnya, tapi dia bukan jin dan bukan pula manusia. Kelima, sebutkan 5 makhluk Allah yang tidak dilahirkan oleh induknya. 6, ceritakan kepada kami kisah Ashabul Kahfi, pemuda yang bersembunyi dalam gua menjaga keimanan mereka. Baik Bapak Pendeta. Kemudian Ali pun menjawab. Ali, diulangnya lagi, diulang pendeta ini, kapan Allah kunci pintu langit? Kata Ali bin Abi Thalib, asyirku billah, syirik kepada Allah. Ketika kita mensyirikkan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah amal kita tidak naik ke langit, tidak terangkat ke langit. Itulah maknanya Allah kunci langit ketika kita syirik kepada Allah, kata Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, kapan Allah buka pintu langit? Ketika Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Saat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itulah maknanya amal ibadah kita akan diangkat oleh Allah, dan itu adalah maknanya pintu langit terbuka. Ketiga, sebutkan kuburan yang membawa isinya. Kemudian Ali menjawab, yang kalian maksud Bapak Pendeta adalah Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam ini Allah utus ke kampung Nineveh. Pada saat itu ketika Allah mengutus Nabi Yunus alaihi salam, rajanya mengejek Nabi Yunus alaihi salam, dari kaumnya pun ikut juga mengejek dan tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus kecewa, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini kaum tak bisa dikasih peringatan, beri mereka azab. Allah kasih waktu 40 hari kesempatan kepada kaumnya Nabi Yunus untuk mereka beriman. Sampai hari ke-39 azab belum turun, tanda-tandanya pun belum ada. Nabi Yunus sudah mulai kecewa. Pergilah Nabi Yunus meninggalkan kampungnya
Ketika Nabi Yunus sudah keluar dari kampung, barulah Allah nampakkan tanda-tanda azab itu akan turun. Wah, geper juga kaumnya Nabi Yunus ini. Ketika mereka melihat tanda-tanda azab itu, mereka langsung bertaubat sama Allah. Oh, kalau ini Yunus benar nih, kayaknya Yunus, taubatlah mereka. Beriman sama Allah satu kampung itu, raja dan rakyatnya itu. Akhirnya azab tadi dicabut Allah, cuman nabinya sudah pergi. Naik ke atas kapal Nabi Yunus, ya, pergi berlabuh. Di tengah jalan terombang-ambing kapal datang badai besar. Kemudian sang nakhodah mengadakan undian. Keluar nama Nabi Yunus keluar berkali-kali. Kemudian Nabi Yunus pun dilemparkan dan datanglah seekor ikan. Dan ikan ini membawa Nabi Yunus selama 40 hari 40 malam dalam perut ikan kemana. Nah, itulah maknanya kuburan yang membawa isinya. Keempat, sebutkan, kata pendeta ini, makhluk Allah yang bisa memberikan nasihat tapi bukan jin dan manusia. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam ingin mengadakan suatu perjalanan, tiba-tiba mereka sampai di lembah semut. Ya, kemudian sang semut pun memberikan komando kepada kaumnya, wahai rakyat semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, karena Sulaiman dan bala tentaranya akan melintas, supaya kalian tidak terinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Segeralah masuk kalian ke dalam lubang-lubang kalian. Itu ada diceritakan di surah An-Naml. Nah, inilah maknanya, ya, makhluk Allah bisa memberikan nasihat tapi bukan jin, bukan pula manusia, yaitu semut di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ke 5, ya, sebutkan, kata mereka, 5 makhluk Allah yang tidak dilahirkan oleh induknya. Kata Ali bin Abi Thalib, Adam alaihissalam, Nabi Adam, Hawa, kemudian unta Nabi Soleh alaihissalam. Unta Nabi Soleh, saudara-saudaraku, tidak dilahirkan induknya, itu keluar dari batu. Kemudian ularnya Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun, ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah jadi ular, ular itu tidak dilahirkan induknya. Kemudian kambing yang mengganti leher Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kambing itu bukan dilahirkan induknya. Akhirnya ketika Ali bin Abi Thalib sampai menjawab pertanyaan kelima, luar biasa pikir-pikir 3 pendeta ini cerdas satu ini, dapat dia menjawab pertanyaan kita. Akhirnya 2 dari 3 pendeta itu masuk Islam. Mereka pun bersyahadat. Dan satu lagi, apa katanya? Oh, bentar Ali, mungkin saudara teman-temanku ini sudah terpengaruh oleh ucapanmu, tapi coba dulu ceritakan sama kami kisah pemuda yang menjaga keimanan mereka, 7 pemuda yang bersembunyi dalam gua. Baik bapak sekalian, sekarang baguskan cara duduk kalian. Malah ditantang Pak. Nah, kemudian baiklah, saya akan bercerita bagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Kata P3 pendeta Yahudi, kalau dalam Al-Quran kami sudah tahu Ali. Kami ingin engkau menceritakan sedetail-detailnya, sebagaimana Muhammad menceritakan kepadamu. Baik, silahkan. Dari mana kalian ingin bertanya? Di mana Ali kejadian itu? Di kota Apesus atau Tarsus. Disitulah terjadinya. Kota Apesus atau Tarsus. Kemudian lanjutkan Ali. Ali pun melanjutkan ceritanya. Cari dulunya Pak, kota Apesus atau Tarsus ini adalah dipimpin oleh seorang raja yang adil, raja yang baik. Namun tak lama kemudian raja yang adil ini pun meninggal dunia.
Raja Dicjanius, penguasa Roma, ya, mendengar kematian sang raja, dia pun mulai menginvasi, menjajah kota Efesus, dan mereka pun menguasainya. Ketika Raja Dicjanius menguasai Efesus atau Tarsus, dia pun mulai membangun bangunan istana yang besar. Tunggu Ali, berapa lebar dan luas istananya? Kata Ali, lebar 1 parsah, panjang 1 parsah. 1 parsah itu saudara-saudaraku 8 kilometer. 8 kilo panjangnya dan lebarnya. Oke, lanjutkan Ali. Ketika Raja Dicjanius sudah membangun istananya, dia ini memiliki menteri-menteri yang banyak. Raja Dicjanius menetapkan 50 menteri di sebelah kanan dan 50 menteri di sebelah kiri. Dan di barisan mereka lagi ada 6 pemuda cerdas andalan Dicjanius. Siapa nama mereka Ali? 7 6 ini dijawab oleh Ali: Tamlika, Mixalmina, Mikasdimina, Martelius, Calitius, Sidamius. Jadi inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, cikal bakal daripada Ashabul Kahfi. Tapi pada saat itu masih 6. Nanti satu lagi nanti ada disambung ceritanya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kalaulah 100 menteri tadi sudah rapat, namun tetap keputusan nanti di tangan 6 pemuda cerdas tadi andalan Dicjanius. Oke Ali, kata pendeta ini, seluas itu istana Dicjanius, bagaimanakah cara dia mengharumkan istana itu? Kata Ali bin Abi Thalib, jadi setiap hari itu ada datang 2 orang nanti pelayan. 1 orang bawa ember atau parfum dan 1 lagi membawa burung. Jadi burung ini akan mencelupkan sayapnya ke dalam parfum, ember tadi yang berisi parfum, dan dia akan mengibaskan sayapnya keliling istana. Wah, cerdas rupanya orang dulu, Pak. Bapak Ibu sekalian, cerdas mereka. Oke, lanjutkan Ali. Jadi ketika Dicjanius berkuasa di Efesus, selama 30 tahun dia berkuasa, tidak pernah sakit, tidak pernah apa-apa, gak pernah demam, gak pernah 30 tahun. Akhirnya dia berkata kepada rakyatnya dan menteri-menterinya, saya sudah berkuasa 30 tahun, kata Dicjanius. Pernahkah kalian melihat saya sakit? Tidak, Raja. Biasanya yang nggak pernah sakit itu siapa? Tuhan, Raja, kata mereka. Maukah kalian menjadikan aku sebagai Tuhan? Mau, Raja, kata mereka. Jadi siapa yang mau menyembahku, menjadikanku sebagai Tuhan, akan aku layani dia, akan aku berikan dia fasilitas yang mewah, pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kekayaan akan saya beri. Wah, jadi sebab tawaran itu banyak pula lah yang mau mengikut Dicjanius ini. Namun 6 pemuda tadi, mereka pun mengadakan rapat di rumah Tamlika. Sampai di rumah Tamlika, mereka pun mengadakan rapat gelap. Datang Tamlika sebagai ketua, Dicjanius mengaku Tuhan. Dia menyuruh orang menyembahnya, orang pun menyembahnya. Terus bagaimana menurut Tamlika? Kalau rasa saya dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Seharusnya saudara-saudaraku, kawan-kawanku sekalian, kita harus berpikir langit dan bumi ini begini indahnya. Tentu ada yang menciptakan. Coba perhatikan Dicjanius. Dicjanius itu kalau memang dia Tuhan, kenapa setiap perkara kita yang memutuskan? Seharusnya dialah yang memutuskan.
Dialah yang menentukan. Ini kok kita. Jadi dia bukan Tuhan. Bahkan Dionysius itu masih banyak kekurangan. Masa Tuhan banyak kekurangan? Dia bukan Tuhan. Jadi Tuhan yang sebenarnya itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Akhirnya apa Pak, saudara-saudara sekalian? Kata Tamlika, kalian mau nggak ikut bersama saya? Kita keluar dari sini. Kita keluar, kita tinggalkan pangkat jabatan, kedudukan kita, harta kekayaan kita tinggalkan. Kita keluar dari sini. Karena kalau kita menentang Dionysius, kita akan tewas, akan dibunuhnya. Karena nggak mungkin kita akan melawan. Wah, jadi bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku, inilah maknanya siapa yang menghafal surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau terakhir, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Sebab di masa fitnah Dajjal nanti, Dajjal pun seperti ini, menawarkan jabatan, berangkat ini segala macam. Nah, kita lanjutkan, bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku. Akhirnya mereka pun sepakat untuk meninggalkan kota, ingin meninggalkan kota. Jadi di sela-sela mereka ingin meninggalkan kota, mereka sempat menjual kurma seharga 3 dirham. Dibawalah uang 3 dirham ini berjalan, cukup jauh mereka berjalan. Sampai jumpalah mereka dengan seorang pengembala yang memiliki seekor anjing. Ketika sang pengembala ini melihat 6 pemuda ini, dia pun berkata, kayaknya seperti dari wajah tuan-tuan ini bukan orang biasa. Tuan-tuan ini orang terpandang. Betul, kata Tamlika. Kami adalah 6 penasehat Dionysius, 6 penasehat kerajaan. Dan kami keluar dari kerajaan kota. Sebab Dionysius mengaku Tuhan dan kami tidak mengakui itu. Kami tidak menganggap dia Tuhan. Lihatlah kaki kami sampai jalan-jalan segini jauh, luka kaki kami. Apa orang kaya jalan jauh-jauh, luka kakinya. Apa kata sang pendeta ini? Baik Ani, siapakah nama anjing pengembala itu? Namanya adalah Ketemir. Namanya adalah Ketemir. Jadi apa kata sang pengembala ini? Baik tuan-tuan, saya tahu di mana tempat persembunyian di sini yang aman. Izinkan saya bersama kalian. Nah, makanya jadi 7 Pak. Ikut pengembala ini kan jadi 7. Pergilah pengembala ini mengantarkan gembalanya, diserahkannya kepada tuannya, dan pergilah mereka bersembunyi. Kemana mereka pergi Ali? Kata pendeta ini, kata Ali, ke Bukit Nablus yang di dalamnya ada gua bernama Himar. Bukit Nablus ada di dalam itu gua Himar. Pergilah mereka. Naik mereka ke atas bukit, jadi mau masuk ke gua. Mereka sebelum masuk ke dalam gua, mereka sempat mandi dulu. Jadi Pak, saudara-saudaraku sekalian, di depan gua itu ada macam air terjunnya gitu. Jadi memang agak susah juga diselidiki karena ada air pancur, air terjun lah ya di mulut gua itu. Jadi mereka sempat mandi di situ. Selesai mandi 7 pemuda ini, mereka pun masuk ke dalam gua. Golek sana, golek sini, golek sana, baring sini. Hari pun sudah pagi. Kemudian setelah hari pagi, mereka pun terbangun dari tidurnya. Kata salah satu di antara mereka, hari sudah pagi. Ya, hari sudah pagi. Kemudian kita lapar. Makanan cuma ada di kerajaan. Siapa yang mau beli? Karena kata Tamlika ketua rombongan, sayalah yang beli, kata Tamlika. Baik, dibawa Tamlika lah uang 3 dirham tadi. Hati-hati kau Tamlika, kata kawan-kawannya, jangan sampai ketangkap oleh tentara Dionysius. Baik, keluarlah Ali dari gua. Begitu sampai di mulut gua, sudah mulai terkejut. Bukan Ali ya, Tamlika.
Ketika Tamlika sampai di mulut gua, Tamlika mulai terkejut. Kenapa? Karena air terjunnya sudah nggak ada lagi. Mulai heran Tamlika, kok nggak ada ini. Tapi terus berjalan Tamlika, terus berjalan sampai ke gerbang kota. Dilihatnya kota sudah banyak sekali perubahan. Tambah kaget Tamlika, ini saya di mana? Apa saya salah masuk kota ini? Apakah saya salah alamat ini? Namun Tamlika pun pergi ke toko roti. Dia pun membeli. Dibelinya lah roti. Berapa harganya? 1 dirham. Diserahkanlah uang dirham tadi. Ketika sang penjual roti ini melihat uang dirham itu, terkejut. Kami hanya mengambil 5% dari barang kuno yang ditemukan. Ini banyak kali. Uang kuno. Itu uang saya Pak kemarin, kata Tamlika. Ini uang kuno. Ini uang kuno nih. Uang saya kemarin itu hasil jual kurma saya kemarin. Ini uang kuno, kata penjual roti ini. Raja Abdurrahman, kata penjual roti ini, hanya memerintahkan kami pedagang untuk mengambil 5% dari barang kuno yang ditemukan. Wah, tambah kaget Tamlika Pak. Tambah kaget dia. Rajanya kok beda. Raja kok Abdurrahman. Ditanyalah, bukankah di sini nama rajanya adalah Dicjanius? Kemudian sang penjual roti ini berkata, oh, engkau sudah menyebutkan raja zolim yang sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Wah, tambah kaget Tamlika. Kemudian penjual roti ini pun menyarankan, sepertinya kau harus menghadap kepada raja. Baik, kata Tamlika. Dibawalah dia ke istana. Sampai di istana, memang betul rajanya bukan Dicjanius lagi. Rajanya sudah berganti. Ada apa? Kata sang raja. Ini raja, dia ini datang membeli roti di toko saya, kemudian dia memberikan uang kuno. Enggak raja, itu uang saya, hasil jual kurma saya semalam. Udahlah, itu kami di sini hanya mengambil 5% daripada barang yang kuno yang ditemukan. Enggak raja, itu uang saya kemarin. Disebutkan Tamlika lah orang-orang yang dia kenal, si ini. Apa kata raja? Nah, sepertinya kau sudah mulai rancau pikiran. Orang-orang yang kau sebutkan itu adalah orang-orang yang sudah lama sekali meninggal. Betul raja, saya orang sini loh raja. Rumah saya masih tahu di mana letaknya. Wah, kemudian sang raja memerintahkan tentara, bawa pemuda ini di mana dia nanti menunjukkan rumahnya, turun kalian di situ. Baik, pergilah mereka berjalan. Sampailah pula di rumah yang ditunjuk oleh Tamlika. Ini rumah saya. Turunlah mereka. Diketuklah pintu. Tok, 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 tok. Dari dalam rumah keluarlah seorang kakek-kakek yang sudah tua renta, yang sudah tua sekali. Kemudian kakek ini pun keluar, dibukanya lah pintu. Dia heran, tentara kerajaan kok datang ke rumah saya. Akhirnya dia bertanya, ada apa wahai bapak-bapak sekalian? Ini kek, pemuda ini mengaku ini rumah dia. Nah, ini rumahnya. Siapa namamu anak muda? Disebutlah Tamlika. Nama saya adalah Tamlika putra Bilinstein. Langsung Pak, kakek ini sujud, ya, diciumnya kaki Tamlika. Apa katanya? Ini adalah datuk nenek moyang saya, kata kakek ini. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihi salam, 7 pemuda yang beriman di dalam gua, dan mereka nanti suatu saat akan keluar dari gua itu. Inilah mereka. Wah, gemparlah satu kota itu. Gempar satu kota. Wah, dia dimuliakanlah Tamlika. Akhirnya pun Tamlika dibawa ke atas kendaraan kerajaan, dibawa dia
dihormati Tamlika di situ. Kemudian Tamlika pun ingin menunjukkan di mana tempat kawan-kawannya. Dibawanya lah kerajaan. Tapi apa kata Tamlika? Tunggu kalian di sini. Biar saya aja yang naik ke atas. Nanti kalau kawan-kawanku melihat, mereka kira saya dikejar oleh Dictyanus. Baik kata mereka. Ayolah. Mereka menunggu di bawah. Naiklah Tamlika sampai ke tempat kawan-kawannya dalam gua itu. Dikasihnya lah roti ini, kasih Tamlika kawan-kawannya, makanlah mereka. Bagaimana Tamlika? Tanya salah seorang mereka. Apakah perjalananmu aman? Kata Tamlika, bukan aman lagi. Bahkan saya heran dan bingung. Kemudian Tamlika pun bertanya, tahu nggak kalian sudah berapa lama kita tinggal di sini? Kata kawan-kawannya, ada yang bilang kemarin, ada baru semalam, ada baru beberapa jam, macam-macam. Enggak. Kata Tamlika, kita di sini sudah kurang lebih 309 tahun. Betul kata Tamlika? Benar. Raja sudah berganti. Bukan Dictyanus lagi, tapi Abdurrahman. Kota sudah berganti. Seluruh penduduk kota semuanya sudah beriman. Dan sudah diutus pula seorang rasul. Dan sudah berlalu pula masanya. Wow. Dan sekarang pihak kerajaan sudah menunggu kita di bawah. Mari kita turun. Apa respon dari kawan-kawannya? Enggak Tamlika. Kita sudah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala melindungi kita selama ratusan tahun. Jadi mari kita berdoa saja sama Allah supaya Allah mengangkat kita. Dan Allah menutup gua ini. Sebab Tamlika, kalau kita nanti turun, mereka nanti akan mengkultuskan kita, akan mendewakan kita. Jangan sampai itu terjadi Tamlika. Jadi bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, akhirnya mereka nggak jadi turun. Mereka pun berdoa sama Allah dan Allah pun mengangkat mereka. Kita nggak tahu, entah ada kuburannya atau ada apa sekali, kita nggak tahu. Jadi memang benar Pak, gua ini Allah kunci. Seminggu pihak kerajaan mencari-cari di mana gua ini, mereka nggak jumpa-jumpa. Kalau sekarang udah jumpa. Di mana gua? Tempat persembuhan Ashabul Kahfi tadi. Jadi ini Pak, poin pentingnya. Jadi inilah ya kisah sekelumit ya tentang akhirnya pun bapak-bapak sekalian, pendeta ketiga ini masuk Islam juga akhirnya. Benarlah engkau Ali katanya. Dan benarlah Muhammad itu seorang Rasul. Dan Islam itu adalah agama benar. Mereka masuk Islam. Nah inilah sekelumit tentang kisah Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab dan 3 pendeta Yahudi yang menjalankan diskusi. Ya. Oke, terima kasih semua.